kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang mungkin kalian tuh suka dengan Innova Diesel yang drag race. Karena kalau misal kita ngomong Innova Diesel yang drag race, kita pasti tahu lah ya channel Bro Eki Sobajan. Nah, kebetulan mempercayakan untuk pengerjaan interiornya di Agejok Gading Serpong. Karena interiornya itu dibikin full black seperti mobil yang Innova Reborn ya, jadi full black. Lalu beberapa kita kasih ornamen sweat, sampai dashboardnya pun kita retrim menggunakan warna hitam dan stitching merah. Dan pokoknya kita bikin interior ini supaya sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk daily driver dan juga buat drag race. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit sama Bro Egis kira-kira modifikasinya apa aja, karena mobil ini itu bener-bener kenceng banget ya. Kemarin waktu lagi mindah-mindah gitu sempat kaget karena throttle response-nya tuh bener-bener kerasa banget, dan mobil ini keren lah maksudnya untuk modifikasi drag yang bisa dipakai harian. Nah, kita langsung ketemu sama Bro Egis. Pakai masker dulu. Halo Bro, thank you. Gimana? Thank you loh udah mempercayakan mobilnya di Agejok Gading Serpong nih. Oh iya pasti itu juga. Hasilnya keren, mantap. Padahal belum jadi semua ya. Iya. Interior ya. Iya, mungkin 70% lah ya. Lihat hasilnya dari TV spoiler dong, keren banget. Rapi banget. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bro. Boleh. Ini kan kemarin tuh sebenarnya waktu bongkar-bongkar pintu kan aku lihat ada secari kertas. Iya. Tulisannya 400 horsepower. Oh. Engine Iya, itu boleh diceritain dulu. Jadi Innova ini kan udah dimodif ya? Boleh. Modifikasinya apa aja? Kalau budget mau dirahasiakan juga nggak masalah. Tapi kalau misal kalian yang sering main diesel ya, iya, pasti lihat udah tahu lah ya. Terus ini gitu udah tahu. Harusnya udah tahu gitu. Iya. Bisa cek di marketplace, di Instagram racun-racun itu banyak. Harganya berapa itu sih racun. Banyak. Weh, diceritain Bro, modifikasinya apa aja, journey bangun mobil ini apa aja nih? Mau dari awal apa langsung at the end aja nih? At the end aja kali ya, semuanya langsung ya? Iya lah, mungkin langsung part-part yang udah dipasang apa aja, lalu kenapa pasang alat itu atau part-part itu kenapa dipasang itu? Oke. Jadi awalnya saya ngebeli mobil diesel ini nih awalnya cuma buat daily use, karena memang diesel lagi rame kan. Sekarang juga jadi mainan diesel. Cuma berhubung kebetulan saya garap di SS Performance Bandung. Yeah. Nah, kebetulan karena saya sering main ke bengkelnya dan anak-anak di sana tuh suka turun drag. Iya. Ketagihan saya. Yeah. Awalnya ini masang tuh cuma turbo sama nozzle. Selesai. Turbo nozzle stroker pump. Itu horsepower sekitar 330-an. Turbonya pakai apa nih Bro ini Bro? Turbo saya pakai SS Performance. Dia emang khusus ya? Sendiri. Khusus dia maksimal barnya tuh sampai 2,3. 2,3 ya, ngeri bar. Ya? Cuman kalau daily use saya pakai cuma di 2 bar. Itulah fungsinya dashtek. Awalnya nggak mau pasang dashtek. Iya. CE, tech engine dan lain-lain. Cuman begitu lihat fungsinya bagus juga dan dipasang pun nggak ada trouble sampai sekarang. Iya, jadi ada mappingan lah ya kalau kita mau ngedrag mapping berapa, daily driver. Dia mappingan 1 sampai 5. Kalau ngedrag saya pakai. Nanti kalau sama istri mapping berapa, sama simpenan mapping berapa. Aduh. Oke, jadi yang saya ganti ini yang pasti turbo, saya ganti pakai SS Development ya. Tapi kayaknya turbonya kecil ya, nggak terlalu gede gitu ya. Sama RHF kayaknya lebih gede RHF ya? Lebih gede RHF. Kalau dari bodi ya? Ini kayak turbo standar sih kelihatan. Turbo standar betul. Karena memang dia kalau mengutamakan kerapihan sih. Plug and play nggak ribet, tenaga ada. Berarti downpipe-nya juga pakai standar bisa kali ya? Tetap bisa. Nah, itulah keunggulannya turbo SS. Makanya gua sejauh ini pakai ini puas banget. Nggak ribet, karena kalau misalkan kemarin kayak saya pengen pakai RHF, itu downpipe-nya mesti diganti. Iya, dompetnya kan mesti ganti kan, setahu gua kan. Kalau ini plug and play, udah pasti plug enak. And play. Nozzle juga sama. Nozzle buatan SS Development juga. Oh, oke. Kan ada banyak pilihan tuh, ada berbagai macam misalkan dia itu dan lain-lain lah. Cuman saya karena ini udah enak, saya percaya nozzle-nya pasti enak. Karena saya kemarin pakai nozzle-nya SS Development juga. SS Development. Iya. Oke. Terus paling ini dicat juga ya. Dicat
head dicat. Awalnya nggak mau main ini nih. Oh gitu. Awalnya nggak mau, pikirnya takutnya bakal ngerusak dan lain-lain kan. Cuma mikirnya buat engine bay-nya cantik ya, kenapa enggak gitu kan. Iya benar, soalnya kan udah biru semua ya. Iya. Hose-hosnya. Iya. Kalau ini custom atau beli udah jadi nih? Open filter ini gue pakai KNN nih. Nah kebetulan ininya tuh gue dapat dari SS juga. Oh custom berarti ya. Custom ya, tapi rapi nih lalasannya nih, bisa lihat. Rapi. Lalasannya dia rapi, nggak belepotan. Ini juga custom ya, box ini filternya. Box custom, ini SS juga. Ini kerjaannya. Berarti SS kalau juga. lagi drag ini dicopot nih. Oh enggak. Kita anti copot. Yang penting ngajak. Biar anginnya tambah kenceng gitu. Percaya nggak percaya sebenarnya ngaruh sih. Pengaruh ya. Kalau untuk spek SS kayaknya nggak perlu copot-copotan nih. Kayaknya terlalu ribet untuk nyopot-nyopotin, pasang lagi. Iya benar. Aman. Terus ini kayaknya tuh lumayan langka ya. Kalau piping intercooler biasanya kalau 2KD setahu saya itu kan aluminium. Ini stainless nih gimana nih? Custom apa gimana bro? Ini aluminium. Oh ini aluminium? Saya pun pertama kali ngebuka, saya kira bukan aluminium. Oh jadi Saya di kira finishing stainless. Stainless ya? Iya, begitu saya angkat, loh kok ini kayaknya enteng banget ya, stainless, kayaknya aluminium nih. Ternyata bener ini aluminium. Oh. Emang finishing dia kayak stainless. Ya. Stainless. Ini aluminium sebenarnya. Siap. Enteng banget. Nah ini juga udah diganti ya? Koyorat. Koyorat. Awalnya ini pas kemarin di horsepower 370, saya mau ganti. Memang disaraninnya pun ini ganti pas tembus 400 HP. Waduh. Baru ganti ya. Sebelum itu kayaknya nggak perlu deh. Mungkin lebih panas kali ya mesinnya ya. Pasti. Kan butuh jalur pendinginan juga. Jalur pendinginan. Biar lebih mantap. Siap. Oke, jadi gitu untuk total modifikasinya mau di-share. Aduh. Sama ini udah full exhaust ya? Full exhaust system. Dari mana bro? Kebetulan exhaust saya pakai 507. 507. Iya, buat ini 507 full system. Siap. Full system. Kalau untuk budget boleh tanya ke SS langsung. Tanya ke saya langsung. Dia bakal share harganya. Siap. Asal orang rumah jangan nanya ya. Tapi mau nanya ya nggak apa-apa. Kalau nanya nggak apa-apa, saya kasih tahu. Gitu ya. Atau naik ke saya juga boleh. Kan saya kasih tahu. Spek mesin kayaknya udah deh kalau. Iya, sebenarnya kenapa milih 2KD sih bro? Untuk bangun mesin itu dibandingkan mobil diesel banyak ya? Atau mobil bensin turbo kan juga banyak ya? Gini, saya ngomong takut salah. Cuman kalau salah tolong dibenerin di komen ya. Oke, jadi kenapa sih pilih KD? Pertama, budgetnya lebih murah. Budget ya? Itu garansi. KD pasti garapnya lebih murah. Dari mulai part-partnya juga sama, lebih murah. Iya. Terus kalau misalkan di luar Toyota, misalkan kayak Pajero ya, nggak bisa segede ini. Dengan budget yang sama ya? Iya, dengan ini kan bicara budget ya. Budget ya? Budget yang sama kayaknya nggak bakal segede ini. Tuh. Mungkin bisa, cuman budgetnya lebih gede. Iya. Ya, ini aku mesin sebenarnya cuma naik turbo, nozzle, stroker pump, cam X. Cam kan ada dua ya, ini ada X. Ini yang diganti baru X doang. Belum in. Ini udah tembus 420 HP ya. 425 ya. Torsinya sampai 820. Torsinya itu sih 800 itu kan bisa ngerasain ya. Iya. Mobil torsi 800 Nm itu seperti apa itu? Ya. Itu Torsinya 820. itu bannya beneran nggak bisa standar itu. Kalau nggak pasti. Intake belum naik. Terus cam-in juga belum naik. Ini project selanjutnya saya bakal ganti intake sama cam ini. Ini baru di channel ini doang saya ngomong nih. Berarti nanti bakal berapa HP itu Bu estimasi? Mudah-mudahan sih 4,5 lebih ya. 4,5. Mudah-mudahan. Saya mau berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan. Cuman kalau yang terbaik 450 ya udah. Karena saya nggak mau ngambil resiko juga. Iya. Amit-amit lah kalau sampai mesin jebol. Siap. Spek mesin udah sih, sisanya perangkat elektronik ya. Dashtek, throttle control. Udah. Cuma itu doang kalau bagian mesin mah. Ya, terus kita bahas kaki-kaki nih. Kalau kaki-kaki apa aja nih bro yang udah diganti nih? Kaki-kaki kita kelas sebelah ya. Pakai Bilstein. Bilstein silver ya? Bilstein silver, betul. Silver. Pernya saya pakai EBA. Cuman emang EBA-nya ini saya pakai punya Ribbon. Karena kalau yang kalinya ini saya dengar kayak malah nggak ada ya. Kalaupun ada kayak rada aneh gitu. Kayaknya kalau EBA tulisannya tuh Venturer ya? Betul. Venturer ya, benar ya? Venturer tulisannya.
Tulisannya malah nggak Innova Reborn, tapi Venturer tulisannya. Iya, betul. Tulisannya malah Venturer. Cuma ya resikonya gini, bagian depannya fittingannya bagus, bagian belakangnya nungging. Oh, iya. Itu jeleknya di situ. Tapi kalau dari segi kenyamanan aman. Nah, kenapa nggak ngambil 10 gitu, bro? Belum, baru mau. Baru mau. Karena coilover ya? Saya ganti main kakek-kakek itu, saya belum nyentuh bengkel drum, bengkel remap, belum nyentuh mesin. Saya kira buat treatmentnya dulu aja sama daily use enak. Iya. Begitu masuk bengkel, wah pasti ganti coilover kayaknya. Iya, siap. Ini bannya apa Neova ya? Ban apa Neova? Ring 18. 40. Nah, ini juga gede banget nih, bro. ini kayaknya nggak mahal kok ini. Kayaknya lumayan nih. Saya ngambil bekas, kalau harga barunya nggak sanggup. Ambil bekas kebetulan. Brembo ya? Punya teman saya juga Brembo. 355. Terus dibikin bracketnya ulang ya, bro ya? Bikin bracket ulang di Serenande. Oke. Paling bener lah itu. Oke, terus goyang, nggak apa, nyaman. Nah, terus saran buat yang nonton nih, kalau mau modif mobil, Iya. yang perlu disiapin apa, bro? Ya duit. Duit ya? Nggak ada lagi. Yang penting nomor satu itu. Nomor satu duit dulu ya? Mau bengkelnya di mana, yang ngerjain siapa bebas. Partnya bebas ya, penting siapin duit dulu. Siapin duit dulu. Mau part internal, eksternal, elektronik terserah. Yang penting ada duit dulu. benar. Kalau nggak ada duitnya, kalau ada duitnya tinggal pasang-pasang aja ya. Betul, tinggal milih mau part apa yang pasang, bengkel di mana. Benar, harus siapin duit dulu. Karena kalau misalkan mau modifikasi mobil itu kerja keras ya. Oh, kerja keras harus kerja keras. Kita kasih reward sendiri buat modif mobil. Iya. Oke. Betul. Oke. Jadi gitu, bro. Oke. Thank you sebelumnya udah mempercayakan ke Agejok. Siap. Semoga nanti puas lah sama kerjaan kita. Mudah-mudahan, amin. Siap. Mudah-mudahan puas ya. Siap, thank you. Thank you.
Nah, jadi kemarin kita udah review mobilnya Bro Egy Sobaja di video sebelum ini. Ya maksudnya dalam video ini juga gitu. Nah sekarang kita ke menu utamanya, kita bakal review di bagian interiornya, karena interior kali ini kita bikin berbeda, dan maksudnya perbedaan itu kita sesuaikan daripada profil daripada owner mobilnya. Nah kalau kita tahu Bro Egy Sobaja itu kan suka di sirkuit ya, nge-drag race, lalu ikut lomba-lomba balap untuk kelas mobil-mobil diesel. Nah maka dari itu kita bikin interiornya juga sesuai dengan profil daripada Bro Egy. Nah kita langsung cek ke bagian interiornya. Nah jadi kita mulai dari segi pengecatan di interior. Nah di interior ini kita udah full black semua sampai ke ini kisi-kisi AC. Kalian bisa lihat ya, dua part kisi-kisi AC ini semua udah dicat recoloring warna hitam dengan black premium. Nah untuk di bagian dashboard atas itu juga kita udah retrim menggunakan microfiber Nappa yang stitchingnya warna merah. Jadi di sini stitching warna merah full sampai ujung. Nah ini juga kita recoloring menggunakan warna hitam. Nah ini juga recoloring. Untuk ke plafon ini kita udah retrim menggunakan sweat. Lalu kalau ini di bagian tengah kita nggak rubah apa-apa karena memang sudah tematik. Jadi di sini udah piano black, yang kita rubah itu adalah di bagian sininya kita piano black, lalu di bagian setir itu juga kita piano black, lalu di bagian 4 pintu ini juga udah kita lakukan piano black di bagian 4 pintu. Lalu di sini kita retrim menggunakan microfiber Nappa ini hitam dan karbon. Bagian setir kita retrim menggunakan bahan sweat semi Alcantara. Nah jadi kalau misal di bagian setir itu memang kalau mobil, kita tahu bahwa mobil-mobil sport car gitu yang mobil kenceng, terutama mobil kenceng ya, itu biasanya kan kayak Lamborghini, Ferrari kayak gitu kan, dia biasanya di bagian bahkan sampai dashboardnya nggak cuma setir itu menggunakan sweat kayak gini. Nah biasanya sih Alcantara, tapi kali ini kita pakai semi Alcantara, which is itu sebenarnya udah bagus banget untuk setir, karena kalau misal kita lagi ngedrag atau lagi balapan itu sebisa mungkin setir itu nggak boleh licin, karena kalau misal licin otomatis bisa mengurangi performa berkendara ya, maksudnya mengurangi waktu, mengurangi kecepatan, oversteer, understeer semua bisa terjadi kalau misal setir itu susah dikendalikan. Nah supaya gampang dikendalikan itu setir ini bagusnya memang pakai sweat kayak gini. Kalau untuk plafon biasanya pakai ada dua pilihan, bisa pakai sweat, bisa pakai bludru. Nah kalau untuk sweat sebenarnya memang lebih mewah, tapi dia punya kelemahan juga. Kalau dipegang dia bisa terlihat kotor karena dia kayak punya dua tekstur gitu ya, ke sini dan ke sini. Nah tapi kalau untuk bludru biasanya dipasang itu malah lebih rapi, tapi memang kalau kemewahan kalah jauh dibanding dengan yang sweat. Kalau sweat itu kita jadi kayak pengen ngelus-ngelus terus gitu ya, waktu masuk mobil pegang-pegang gitu, karena memang bahan ini kelihatan banget premium, mewah, dan juga mobil itu jadi kelihatan lebih mahal. Nah, untuk setir sendiri kita juga udah lakukan pengecatan full di sini, yang tadinya warna kayak iguana gitu ya, udah kita cat full di sini. Nah, lalu di sini udah kita lakukan recoloring warna hitam doff, dan ini kita lakukan piano black, dan ini stitching warna merah. Nah, untuk handbrake juga kita udah bungkus dengan stitching warna merah di atas. Lalu tombolnya ini yang tadinya coklat kita ganti menggunakan chrome. Nah ini seatbelt juga udah kita cat semua warna hitam, dan untuk bagian jok ini kita juga lakukan penggantian bahan di sini menggunakan bahan semi Alcantara. Ini udah dicat semua hitam. Lalu di sini ada list selang merah, di sini karbon, dan ini sweat. Jadi itu kayak mewah, kelihatan racing look, stitchingnya merah, tapi juga nggak berlebihan. Nah, sebenarnya fungsi daripada bahan semi Alcantara ini untuk di bagian jok itu sebenarnya nggak cuma pemanis doang, tapi nambah grip ya. Jadi kalau kulit itu dia cenderung lebih licin gitu ya, atau lebih gampang mengebuang badan kita. Tapi kalau udah pakai kayak gini, itu dia benar-benar bikin nge-grip badan kita di sini nggak gampang goyang-goyang. Apalagi kalau kalau pakai di sini takutnya maintenance-nya jadi lebih susah, karena kalau pakai Innova seringkali kan dipakai mobil harian juga. Jadi kita kasih di sini aja. Nah, untuk bagian console box itu kita kasih
bahan microfiber napa di sini dan di sini karbon. Jadi kalau dipencet gini dia empuk seperti itu. Nah, untuk bagian pintu sendiri itu di bagian sini kita juga udah lakukan recoloring menggunakan piano black. Jadi kesannya tuh semua hitam itu lebih mewah, hitam itu lebih bergengsi, hitam itu lebih maco. Nah, cocok banget kalau bawa mobil ini dibawa untuk drag race. Nah, supaya menimbulkan kesan lebih racing look lagi, sebenarnya bisa beberapa alternatif juga. Itu kita bikin red seat belt di sini, keren banget ya. Jadi kalau lagi mau ngedrag itu hawanya udah panas duluan ya, lihat sabuk pengaman merah kayak gini. Apalagi kalau misal kalian tuh suka dengan, terutama di Honda ya, biasanya kalau Honda itu kan terkenal banget dengan red seat belt ya. Itu bisa diaplikasikan juga ke sebuah Toyota Innova ini supaya lebih kelihatan mobil ini untuk balap seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dipakai fungsional, mobil ini juga harian, karena kalau misal benar dipakai balap biasanya kan dicopotin semua. Ini kita masih mempertahankan panel-panel original, tapi nuansanya dibikin berbeda, dibikin lebih untuk racing look kayak gitu. Oke, kita cek di bagian belakang. Kalau karpet Innova kan sebenarnya aslinya itu dia warnanya krem. Jadi yang di bagian belakang ini itu yang bagian bawah karpetnya kita full lapis menggunakan bahan kulit yang warnanya hitam. Jadi benar-benar nuansa hitam itu full dari atas sampai bawah. Bahkan sampai Innova yang ini ada TV-nya. Itu kita lakukan nih pengecatan hitam semua, sampai list-listnya ini semua full black semua. Jadi kelihatan mewah, sampai lampu-lampu ini kisi-kisi AC. Nah, kalau misal kalian tuh punya Innova, kalian mau ngelakuin restorasi plafon setengah ke atas hitam pun sebenarnya juga bisa buat kalian punya Innova Reborn. Ya, tapi memang kalian harus meluangkan waktu lebih lama karena banyak kegiatan pengecatan. Nah, lalu untuk Innova ini, itu yang di bagian belakang seatbelt tetap menggunakan warna hitam, yang merah cuma bagian depan doang. Nah, kenapa? Karena memang ini special request dari Bro Egis, pengen di bagian depannya itu warnanya hitam, warnanya merah bukan hitam. Nah, kalau di bagian belakang kan jarang dipakai, bahkan mobil ini pun bagian baris ketiganya tuh nggak ada gitu. Tapi seatbeltnya kita ganti hitam semua supaya nggak belang. Seperti itu. Nah, lalu di bagian belakang model juga sama kayak depan. Ini full microfiber napa. Di sini kita bikin list, ada 3 list karbon, sweat karbon. Ini ada list selang warna merah. Nah, dan ini armrestnya tetap original. Ini bahkan sampai tali-tali kecilnya ini pun ini kita ganti semua warna hitam. Ini udah kita ganti semua. Jadi mobil ini benar-benar convert to black. Jadi kalian bisa lihat tuh hitam itu benar-benar hitamnya nggak norak ya. Jadi maksudnya hitamnya itu dia kelihatan original, warnanya ngedove dan sedikit abu-abu. Karena kalau hitam pekat banget ya kita, maksudnya mobil saya udah sebagai riset ya. Jadi warna-warna kayak gini kita udah, maksudnya udah lumayan paham lah kira-kira warnanya itu yang bagus dan kelihatan original itu seperti apa. Nah, jadi gitu ya bosku. Jadi kalau misal kalian mau modifikasi Innova seperti ini, itu menghabiskan waktu estimasi sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, karena memang proses pengerjaan itu lumayan panjang dan kita harus bongkar-bongkar di bagian full turun semua. Tapi untuk hasil seperti ini ya harusnya terbayarkan puas, karena kalau kalian masih suka dengan Innova yang seperti ini, atau kalian suka bangun mesin tapi kalian nggak suka interiornya yang warna krem kayak gitu, kurang kelihatan maco, kurang kelihatan elegan, itu kalian bisa convert interiornya ke hitam seperti ini. Dan maksudnya kalau kalian silahkan konsultasikan aja, maksudnya kalian pengennya seperti apa, kita juga bisa bantu untuk ngarahin tematiknya mau seperti apa. Karena kalau misal kalian bangunnya nanggung-nanggung, maksudnya terkadang kalian malah harus 2 kali kerja. Nah, jadi kalau misal kalian nanti udah di konsep nih hitam, ternyata sabuknya kelupaan gitu kan, maksudnya waktu jadi lebih nambah, lalu juga budget kalian juga malah jadi lebih nambah. Jadi kalau misal kalian pengen convert ke black interior seperti di Innova ini, ya kalian bisa konsultasi ke
AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong. Jadi gitu bosku untuk Honda Innova ini. Jadi kalau untuk interior sebenarnya kalian memang lebih bagus disesuaikan dengan tematik dan tujuan penggunaannya. Kalau memang kelihatan pengen untuk balap, ya kalian campur sweat, kalian beberapa kalian tambahin dengan bahan-bahan premium sweat, ya itu jadi racing look banget dan jadi mewah banget. Oke bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.